Di tepi Laut Cina Selatan, berdirilah kampung seberang. Penduduknya hidup dengan sederhana, damai, dan sejahtera di bawah kepemimpinan seorang penghulu bernama Datuk Hitam. Ia adalah seorang yang gagah, adil, dan sakti. Bersama istri dan dua anaknya, Intan Kemilau dan Awang Perkasa, ia menjadi teladan bagi rakyatnya. Ananda, ingatlah, kalau kita baik pada orang lain, mereka pun akan baik kepada kita. Walaupun kalian anak seorang datuk, jangan pernah sombong. Ya, benar. Dimanapun kalian berada, bantulah orang lain. Janganlah kalian menyusahkan mereka ya, nak. Baik ayahanda, baik ibunda. Sejak kecil, mereka dibesarkan dengan teladan. Intan Kemilau tumbuh dengan cantik jelita dan Awang Perkasa tampan rupawan. Penduduk kampung pun menyayangi keluarga Datuk Hitam. Namun kedamaian itu terusik. Bajak laut kembali merompak kapal dagang di laut. Maka utusan raja datang ke rumah Datuk Hitam. Datuk, hamba membawa perintah dari raja. Bajak laut makin ganas. Mereka merompak, membunuh, bahkan menyerang utusan kerajaan tetangga. Raja mohon Datuk menumpas mereka. Baiklah, sampaikan pada raja, saya akan laksanakan tugas ini. Cukup satu kapal pasukan kerajaan, sisanya akan saya siapkan dari kampung. Keesokan harinya, pasukan bersiap. Mereka berlayar menuju Laut Cina Selatan. Seminggu kemudian pun, tampak kapal dengan bendera tengkorak mendekat. Datuk, ada kapal mendekat. Tampaknya bajak laut. Datuk Hitam dan pasukannya berhasil menang. Para bajak laut yang menyerah ditawan untuk diadili di kota raja. Namun tanpa mereka ketahui, bahaya lain sudah mengincar kampung seberang. Ketika Datuk Hitam berlayar, kampung seberang diserang. Datuk Lintang, bajak laut dari Siantan yang pernah dikalahkan Datuk Hitam, datang membawa dendam. Astaga, mimpi buruk semalam membuatku resah. Semoga bukan pertanda celaka. Wan, ada kapal mendekat. Saya khawatir mereka jahat. Mudah-mudahan hanya pedagang saja ya. Tapi baiklah, kita harus waspada. Tak lama kemudian, seorang pengawal datang berlari. Panglima, itu kapal bajak laut. Mereka sudah dekat. Cepat, lindungi penduduk, Wan. Bawalah anak-anak ke tempat persembunyian. Mana Datuk Hitam? Kalau dia tak keluar, aku akan bunuh orang-orang ini. Aku Datuk Hitam, lepaskan mereka. Kau bukan Datuk Hitam, tapi kalau kau menghalangiku, kau mati. Siapa lagi yang berani melawan aku? Kampung seberang terbakar. Datuk Lintang pergi dengan puas, membawa Awang Perkasa sebagai sandera. 2 bulan kemudian, Datuk Hitam kembali dari perlayaran. Ia terkejut melihat kampung porak-poranda. Ya Allah, apa yang terjadi di kampung kita? Datuk Hitam segera menemui Panglima Jati yang terluka parah. Maafkan aku, Datuk. Aku gagal. Anakmu dibawa oleh Datuk Lintang. Ya Tuhan, berilah aku kekuatan. Sejak saat itu, Datuk Hitam pun membangun kembali kampung, melatih pasukan dan bersumpah akan membalas dendam kepada Datuk Lintang. Sementara itu, Awang Perkasa dibawa ke negeri Lintang, markas Datuk Lintang. Ia diberi nama baru, yaitu Kelana. Mulai sekarang, namamu bukan Awang Perkasa, tapi Kelana. Jangan lupa itu. Kelana tumbuh bersama Lading, putra Datuk Lintang. Namun sifat keduanya sangat jauh berbeda. Lading adalah seorang yang keras dan sombong, dan Kelana adalah seorang yang ramah dan rendah hati. Penduduk lebih menyukai Kelana, dan itu membuat Lading iri. Datuk Lintang menguji kedua anaknya dalam pertandingan silat. Kelana menang dengan adil, Lading pun marah dan berbuat curang. Lading, kau membuat ayahanda malu. Mulai sekarang, Kelana yang jadi pemimpin. Ayahanda, Kelana hendak melawanmu. Ia tak pantas jadi pemimpin. Benarkah? Kalau begitu, Kelana harus diasingkan. Kelana dijebak, dituduh durhaka, dan akhirnya diusir dari negeri Lintang. Tak lama kemudian, Datuk Hitam mengetahui keberadaan Datuk Lintang. Ia pun menantangnya bertarung. Datuk Hitam, hari ini dendamku harus terbalaskan. Keangkaramuanmu cukup sudah. Lintang, kau telah membunuh rakyatku, menculik anakku. Kini saatnya kau menerima balasan. Pertarungan berlangsung sangat lama.
seimbang antara keduanya. Namun akhirnya Datuk Hitam berhasil melukai Datuk Lintang. Aku kalah. Di saat itulah muncul Kelana, pemuda yang sangat tampan, yang ternyata putra Datuk Hitam sendiri, Awang Perkasa. Ayahanda, aku kembali. Aku adalah Awang Perkasa, putramu yang diculik sejak kecil. Syukur pada Tuhan, akhirnya kita dipertemukan kembali. Kampung seberang pun kembali damai. Datuk Hitam memimpin dengan bijaksana, sementara Kelana tumbuh menjadi pemuda yang luhur, penerus kepemimpinan ayahnya. Nah, demikianlah kisah hikayat Datuk Hitam dan Bajak Laut. Dari cerita ini, kita belajar arti keberanian, kesetiaan, dan keadilan, bahwa kebenaran pada akhirnya akan mengalahkan kejahatan.